Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan tentang pengertian, lingkup, dan tujuan usul al-tarbiyah. Pertama yaitu tentang pengertian usul al-tarbiyah. Usul secara bahasa merupakan jamak dari lafaz al-asl yang berarti asal, pondasi, akar atau dasar. Sedangkan tarbiyah secara bahasa berasal dari 3 lafaz, yakni robba yarbu yang bermakna tambah, robbiya yarba yang bermakna menjadi besar, robba yarubu yang bermakna memperbaiki, memelihara, menguasai, dan menuntun. Tarbiyah secara istilah berarti proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi, baik itu fisik, intelektual, sosial, estetika, dan spiritual yang terdapat pada peserta didik sehingga dapat tumbuh terbina secara optimal melalui cara memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki, dan mengatur secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam bahasa Indonesia, tarbiyah itu bermakna pendidikan. Dan oleh karena itu, pendidikan itu mencakup semua hal, baik jasmani, akhlak, akal, keindahan, dan kemasyarakat. Dari pengertian 2 hal tersebut, baik secara bahasa maupun istilah, maka dapat diartikan usul al-tarbiyah ialah dasar-dasar dalam melakukan proses pendidikan atau tarbiyah, yakni proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi, baik dalam potensi fisik, intelektual, sosial, maupun spiritual yang terdapat pada peserta didik. Dalil pengertian tarbiyah yang dari lafaz robba yarbu yang berarti bertambah dan bertumbuh dapat dilihat dari firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ma antum wa mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Artinya, dan suatu riba tambahan yang kalian berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Kemudian dalil pengertian tarbiyah juga terdapat pada Al-Quran Surat Al-Imran ayat 79 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kunu robbanina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, yang artinya jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengejarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Kata robbani berarti orang yang sempurna ilmu dan takwanya. Selain itu, kata robbani berkaitan erat dengan kegiatan pendidikan. Dengan demikian, makna kata robbani dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dan menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Ruang lingkup usul tarbiyah menyangkut beberapa aspek. Antara lain, yang pertama adalah aspek psikologis. Dari aspek psikologis, menyelidiki dan memahami psikologi individu untuk mendukung proses pembentukan karakter yang sehat. Yang kedua, mencakup dalam aspek sosial. Artinya mempertimbangkan peran individu dalam masyarakat serta memahami hubungan antar individu untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Yang ketiga adalah mencakup aspek spiritual, di mana aspek ini bisa membangun
kesadaran spiritual dan ketakwaan sebagai dasar utama dalam pembentukan karakter. Yang terakhir yaitu mencakup aspek pendidikan, menyelidiki metode-metode pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk membentuk individu yang cerdas dan berakhlak al-karimah. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah fungsi daripada usul tarbiyah. Yang pertama, berfungsi untuk membentuk karakter yang islami. Fungsi utama usul tarbiyah adalah membentuk karakter individu agar sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. Ini mencakup di dalam pembinaan akhlak, moralitas, dan nilai-nilai etika yang berdasarkan agama Islam. Yang kedua, berfungsi untuk membimbing pembinaan kepribadian. Jadi usul tarbiyah berfungsi sebagai panduan dalam membimbing individu untuk mengembangkan kepribadian yang positif dan juga produktif. Proses ini melibatkan pengembangan aspek kepemimpinan, tanggung jawab, dan juga inisiatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berfungsi untuk menyelaraskan diri dengan ajaran Islam. Jadi usul tarbiyah membantu individu agar dapat menyelaraskan diri dengan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Ini melibatkan kesadaran dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai agama Islam. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, adalah tujuan daripada usul tarbiyah. Tujuan daripada usul tarbiyah yang pertama adalah pencapaian individu yang berkarakter. Tujuan utama usul tarbiyah adalah menciptakan individu yang memiliki karakter kuat, bersikap jujur, dan juga bertanggung jawab. Proses ini melibatkan pembentukan moralitas yang tinggi dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bertujuan untuk pembinaan generasi penerus yang bermoral. Usul tarbiyah bertujuan membina generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moralitas akhlak dan etika Islam yang luhur. Hari ini diharapkan dapat menjadi pondasi yang kuat untuk pembentukan masyarakat yang lebih baik. Yang terakhir daripada tujuan usul tarbiyah adalah pemahaman yang mendalam terhadap agama Islam. Jadi usul tarbiyah memang memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Dengan pemahaman yang kuat, yang baik, yang lurus, diharapkan individu dapat menjadikan agama Islam, menjadikan ajaran agama Islam sebagai pedoman, uswah atau qudwah dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, adalah kegunaan usul tarbiyah dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Ada tiga hal. Yang pertama adalah berguna menciptakan lingkungan pendidikan yang Islam. Jadi kegunaan usul tarbiyah terlihat dalam penciptaan
atau pembentukan lingkungan pendidikan yang islami dengan prinsip-prinsip usul tarbiyah. Institusi pendidikan dapat membentuk atmosfer yang kuat untuk mendukung pembentukan karakter Islam. Yang kedua adalah pengembangan metode pembelajaran yang islami. Usul tarbiyah memandu pengembangan metode pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Ini melibatkan penyelarasan kurikulum, metode pengajaran, dan juga evaluasi yang sesuai, yang senada atau yang tegak lurus dengan nilai-nilai agama Islam. Yang terakhir daripada kegunaan usul tarbiyah adalah diharapkan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Kegunaan usul tarbiyah tidak terbatas pada individu, melainkan mencakup kontribusi yang positif bagi masyarakat umum. Individu yang terbentuk melalui usul tarbiyah diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam membangun masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah. Jadi kesimpulannya, usul tarbiyah memiliki peran yang sangat penting, peran yang sentral dalam membentuk karakter individu dalam pendidikan Islam. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap fungsi, tujuan, dan juga kegunaan usul tarbiyah, diharapkan implementasi usul tarbiyah mampu menciptakan generasi yang cerdas, yang bermoral, dan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan masyarakat dan umat Islam secara keseluruhan, sehingga usul tarbiyah bukan hanya menjadi landasan teoritis saja, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam melahirkan insan yang bertakwa dan juga berakhlak mulia.